Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar positif people? Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya, Feni Halisa, di channel Feni Halisa. Di video kali ini, aku ingin merespon nih mengenai isu yang lagi viral di media sosial Twitter ya. Jadi dari tadi malam itu, aku coba buka Twitter dan ternyata menemukan hashtag yang wow, booming banget, viral banget, yaitu mengenai kasus pelecehan seksual yang diduga pelakunya ini merupakan fetisme. Bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin bisa lihat ya di Twitter bagaimana kasusnya. Kronologi singkatnya sih, bagi teman-teman yang mungkin belum melihat atau nggak sempat untuk scroll Twitter atau nggak punya akun Twitter ya. Jadi aku ceritain nih kronologi singkatnya. Jadi ada banyak korban yang berani speak up kemudian setelah mengalami tindakan yang dianggap pelecehan, karena korban ini diminta untuk melakukan sesuatu mengendali untuk penelitian ilmiah, membantunya menyelesaikan skripsi atau penelitian skripsi ya. Nah, apa yang diminta oleh pelaku ini? Jadi pelaku meminta para korbannya untuk membungkus dirinya, bisa minta bantuan teman atau siapapun, itu untuk dilakban mulut, kemudian matanya, dan beberapa bagian tubuhnya. Setelah dilakban, kemudian dibungkus menggunakan kain jarit atau kain apapun dengan beberapa lapis seperti jenazah gitu ya, seperti pocongan. Kemudian diminta untuk difoto dan video tersebut dikirimkan kepada pelakunya. Nah, beberapa korban menolak, tapi dari penolakan tersebut korban justru mendapatkan intimidasi, seperti ditunjukkan dengan kalimat-kalimat yang memojokkan seolah korbanlah yang salah. Nah, di sini sih sebenarnya aku nggak mau bahas mengenai pelaku ya, tapi aku mau menyoroti mengenai fetisme. Apa sih fetisme itu? Karena kan masyarakat kita masih awam sekali ya dengan istilah fetis atau fetisme ini. Apa sebenarnya fetisme? Dan apa sih indikasinya seseorang itu dikatakan menderita atau mengalami fetisme? Dan juga apa pola-pola yang biasanya dilakukan oleh predator-predator seksual untuk menjebak korbannya, dan kemudian apa sih penelitian ilmiah itu, asas-asasnya seperti apa yang semestinya dilakukan. Apakah benar nih si pelaku ini memang melakukan penelitian ilmiah ataukah hanya untuk manipulatif aja? Nah di sini aku akan bahas itu. Oke, apa itu fetisme? Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya buku seperti ini, buku saku diagnosa gangguan kejiwaan atau PPDGJ, atau bisa juga DSM ya. Kalau di sini sih dikatakan bahwa fetis itu adalah bagian dari salah satu gangguan kejiwaan yang masuk pada gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa, masuk pada sub gangguan preferensi seksual. Nah, lalu indikasinya apa seseorang itu mengalami fetisme atau gangguan preferensi seksual fetisme? Apabila orang tersebut atau individu tersebut menggunakan benda mati atau non-living object untuk memenuhi hasrat seksual atau gairah seksualnya, atau untuk memuaskan kepuasan seksualnya. Benda yang digunakan merupakan eksistensi dari manusia, misalnya seperti sepatu, pakaian dalam, bisa bra atau celana dalam. Fantasi fetistik ini sebenarnya lazim. Kita pun mungkin juga memiliki fantasi seksual tertentu ya, tetapi menjadi gangguan, menjadi tidak lazim apabila hal tersebut kemudian menjadi ritual yang memaksa dan merugikan orang lain, membuat penderitaan bagi orang lain dan diri sendiri, begitu. Dan kemudian hanya melalui media seperti itu, hanya melalui tindakan seperti itu, individu merasakan kepuasan atau hasrat seksualnya menjadi meningkat. Nah, inilah yang kemudian menjadi gangguan atau menjadi masalah yang semestinya perlu mendapat bantuan profesional. Nah, fetis ini juga memiliki beberapa jenis, ada 3 jenis fetis ya. Yang pertama adalah fetis media, kemudian yang kedua adalah fetis bentuk, dan yang ketiga adalah fetis badan. Fetis media itu contohnya seseorang akan terangsang atau bergairah secara seksual apabila melihat orang lain mengenakan baju atau mengenakan sesuatu dengan bahan sutra atau menggunakan bahan tertentu. Kemudian kalau fetis bentuk adalah seseorang mungkin akan terbangkitkan gairah seksualnya apabila melihat pasangannya atau orang lain mengenakan baju tertentu, misalnya seragam sekolah atau seragam polisi atau perawat, seperti itu. Yang terakhir adalah fetis badan. Nah, fetis badan ini apabila individu tertentu, seseorang cenderung terbangkitkan gairah seksualnya ketika melihat bagian tubuh tertentu dari seseorang, misalnya payudara atau kaki atau bahkan rambut yang tidak ada kaitannya dengan area atau unsur-unsur genital. Fetis ini biasanya umumnya terjadi pada laki-laki ya,
mayoritas yang mengalami fetisme itu laki-laki. Kemudian mengenai isu pelecehan seksual atau kekerasan seksual, kita memang harus speak up atau tidak boleh diam ketika melihat kasus kekerasan atau pelecehan seksual, baik di media maya maupun di yang nyata. Karena ketika kita mendiamkan, justru itu akan membuka ruang bagi pelaku untuk terus mencari korban-korban baru. Benar sekali, bagi teman-teman yang merasa mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual, saya dukung untuk speak up kepada teman, kepada keluarga, atau kepada orang-orang yang memang teman-teman percayai. Bahkan mungkin bisa cari bantuan profesional untuk membantu teman-teman berproses. Mungkin bisa ke psikolog, atau kepada LBH bantuan hukum ya. Pelecehan seksual itu bisa terjadi kepada siapa saja, bisa kepada laki-laki, kepada anak kecil, kepada perempuan, jadi tidak hanya sebatas kepada perempuan saja. Seperti kasus yang viral di Twitter ini kan semua korbannya adalah laki-laki. Jadi siapapun mesti harus berhati-hati, dan pola-pola atau akar dari masalah kekerasan seksual ini adalah adanya penyalahgunaan dari kekuasaan atau relasi kuasa. Jadi terkadang biasanya nih para pelaku ini mengintimidasi para korban dengan menunjukkan superioritas dia. Misalnya, aku ini adalah bosmu, aku adalah kakak kelasmu, aku adalah seniormu, aku adalah dosenmu, aku gurumu. Sehingga korban ini merasa inferior dan merasa harus menyanggupi apa yang diminta oleh pelaku. Jadi ini sangat rawan bagi teman-teman yang memang ada orang baru yang kemudian mencoba untuk meminta mengirim gambar, mengirim foto, atau melakukan tindakan yang dalam tanda kutip aneh. Mohon untuk berhati-hati, jangan mudah tertipu, jangan mudah untuk terjebak pada pola-pola seperti itu. Kemudian merespon mengenai kasus yang sedang viral di Twitter itu ya. Jadi kan pelaku ini mengatasnamakan tindakannya sebagai penelitian ilmiah, tetapi tidak ada informed consent atau perjanjian hitam di atas putih yang menguatkan. Nah, bagi teman-teman mahasiswa baru atau siapapun, ketika ada seseorang, orang baru yang belum teman-teman kenal, kemudian mengatasnamakan sedang melakukan penelitian, tetapi tidak ada informed consent-nya, mohon untuk berhati-hati. Karena di ranah akademik itu ada etika-etika penelitian, salah satunya adalah informed consent, meminta persetujuan dari subjek atau responden kita. Isi informed consent-nya itu pun adalah menerangkan apa tujuan dari penelitian tersebut, kemudian apa manfaat yang bisa didapatkan oleh subjek atau responden dengan mengikuti penelitian tersebut, dan juga adalah dampak negatif atau sisi buruk yang bisa didapatkan oleh subjek penelitian. Nah, para responden ini atau subjek dibolehkan untuk menolak apabila dianggap nanti bisa membahayakan keselamatan dirinya. Jadi tidak harus kemudian mengikutinya, tidak harus mengikuti sampai akhir. Bahkan ketika di tengah-tengah perjalanan ternyata kok sepertinya aku tidak mendapatkan manfaat nih dari penelitian tersebut, teman-teman juga bisa untuk kemudian untuk tidak mengikutinya lagi. Jadi apabila ada orang yang kemudian memaksa untuk melibatkan teman-teman sebagai responden atau subjek dan tidak ada informed consent yang jelas, maka itu tidak sesuai dengan etika penelitian di ranah akademik. Jadi harap berhati-hati bagi siapapun, adik-adik semua, mahasiswa baru tentunya khususnya ya, apabila ada orang yang mengiming-imingi untuk menjadi responden tapi tidak ada kesepakatan secara jelas tertulis informed consent-nya, harap untuk diperhatikan dan jangan diterima. Oke, mungkin itu yang bisa aku sharekan mengenai fetisme, indikasinya, dan juga pola yang biasanya dilakukan oleh predator-predator seksual untuk menjerat mangsanya. Semoga kita semua bisa lebih berhati-hati lagi dan jangan mudah tertipu daya oleh bujuk rayu predator-predator seksual. Dan bagi korban, saya turut prihatin. Semoga teman-teman bisa berproses dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga video ini dapat bermanfaat kepada teman-teman dan membuka pengetahuan baru bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.